dari 7 improvement tools. Tujuan modul. Yang pertama adalah memahami apa yang dimaksud dengan scatter diagram, mengerti cara menganalisa dan faktor-faktor di scatter diagram. Yang ketiga, mengetahui cara membuat scatter diagram di Minitab. Dan kemudian, pertama, apa itu scatter diagram? Scatter diagram adalah sebuah grafik yang memperlihatkan hubungan atau korelasi antara dua variabel, yaitu input dan output. Input dilambangkan dengan X dan output adalah Y. Hubungan atau korelasi. Hubungan atau korelasi dinyatakan dengan lambang R atau R kuadrat. Semakin mendekati angka 1 atau min 1, semakin kuat hubungan korelasi antara kedua variabel. Terdapat 3 hubungan, yaitu positive correlation, di mana R bernilai positif, input berbanding lurus terhadap output, dan negative correlation, input berbanding terbalik dengan output atau R bernilai negatif. Selanjutnya yang terakhir adalah no correlation, input tidak memiliki hubungan dengan output atau R bernilai 0 atau mendekati angka 0. Pengaruh besar nilai R atau R kuadrat. Semakin besar nilai R mendekati angka 1 atau min 1, maka semakin besar atau kuat hubungan antara input X dan output Y. Ketika R sama dengan 1, maka input dan output akan berhubungan kuat positif. Dan terus semakin melemah ketika R mendekati angka 0. Saat R mendekati angka min 1, maka input dan output akan berhubungan negatif dan akan semakin kuat hubungannya pada saat R-1, input dan output berhubungan negatif kuat. Perbedaan dan hubungan antara R dan R kuadrat. R kuadrat adalah nilai kuadrat dari R. R kuadrat tidak mampu menunjukkan antara negatif dan positif korelasi seperti halnya R, tetapi memiliki keunggulan dalam melakukan perbandingan. Contoh, seberapa baikkah R sama dengan 0,8 dari R sama dengan 0,3? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab dengan hanya R, tetapi akan mudah oleh R kuadrat, di mana R 0,3 memiliki R kuadrat sama 0,09, yang bermakna hanya ada 9% data yang berpeluang berada di garis regresi, sedangkan R sama dengan 0,8 memiliki R kuadrat 0,64, bermakna 64% data berpeluang berada di garis regresi. Ini sangat mudah dibandingkan antara 9% dan 64%, sehingga kita dapat mengetahui yang mana lebih baik, R 0,8 atau R 0,3. Oke, kita akan mencoba untuk membuat scatter plot diagram menggunakan Minitab. Pertama-tama di sini disajikan data nilai akhir dari siswa, jumlah jawaban benar, dan nomor absen siswa. Di sini akhir akan dinyatakan sebagai output atau Y, sedangkan jawaban benar sebagai input 1, sedangkan nomor absen siswa sebagai input 2. Pertama kita akan buat grafik scatter plotnya. Kita pilih yang with regression, mungkin pemirsa yang lain bisa mengeksplorasi menggunakan yang lain. Bisa di sini akan coba menggunakan with regression terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian untuk memasukkan variabel-variabelnya. Di sini Y variabel sebagai outputnya adalah nilai akhir. Caranya adalah dengan masukkan kolom sini, lalu diklik 2 kali terhadap variabel tersebut, dan untuk Y variabelnya diklik 2 kali, sedangkan variabel 2-nya berupa nilai akhir, diklik juga di sini 2 kali, dan begitu seterusnya. Kita klik OK. Nah, di sini kita dapatkan scatter plot diagram dari ketiga variabel tersebut,
untuk nilai akhir dan jawaban versus nomor absen siswa. Dari sini kita bisa melihat nilai akhir dan jawaban benar berkorelasi positif dan sangat kuat mengikuti garis lurus frekuensinya, sedangkan untuk skill beragam datanya tersebar acak. Kita dapat menarik kesimpulan sekilas secara visual bahwa nilai akhir memiliki korelasi yang kuat pada perjalanan benar, sedangkan nilai akhir tidak memiliki korelasi sama sekali terhadap nomor absen siswa. Lalu bagaimana untuk membuktikannya secara angka agar dapat terukur? Oke, kita cek dengan cara basic statistic correlation. Kita akan mencari nilai R-nya. Pertama, kita masukkan semua variabelnya yang akan kita cari korelasinya, yaitu nilai akhir, jawaban benar, dan nomor absen siswa. Kita klik OK. Nah, di sini muncul jadi nilai akhir, hubungan antara nilai akhir dan jawaban benar sangat kuat sebesar 1. Sama angka ini sesuai dengan grafik yang tampak. Selanjutnya adalah nomor absen siswa dan nilai akhir 0,0099, sangat-sangat kecil. Ini juga sesuai dengan grafik yang tampak. Lalu bagaimana kita mencari R square-nya? Mudah, sebenarnya hanya cukup dikuadratkan, tapi bagaimana jika di dalam Minitab? Kita coba klik lagi stat regression fit regression model, klik. Nah, di sini respons ini berupa output, yaitu yang dimana output yang kita inginkan adalah akhir, sedangkan continuous predictornya adalah inputnya. Pertama kita cari terlebih dahulu untuk jawaban benar. Hapus dulu yang ini. Lalu ketik OK. Nah, di sini bisa disaksikan model summary S square sebesar 100%, sesuai dengan R tadi yang sebesar 1 jika dikuadratkan sama dengan 100%. Nah, regression modelnya, kita mendapatkan juga regression modelnya, yaitu persamaan yang digunakan untuk memprediksi nilai akhir menggunakan jawaban benar. Jika kita melakukan persamaan ini, kita dapat memprediksi nilai akhir yang kita inginkan dari siswa dengan berdasarkan jawaban yang benar. Persamaan ini memiliki R square 100%, sehingga kevalidan, ketepatan dari persamaan ini sebesar 100%. Ini sangat-sangat valid. Lalu bagaimana untuk yang nilai akhir dan nomor absen siswa? Kita lakukan hal yang sama. Fit regression model, nilai akhir, responnya berbanding akhir, prediktornya berupa nomor absen siswa. Jadi kita masukkan, kita ganti, klik OK. Di sini kita mendapatkan nilai yang sama, R square sebesar 0,98%, sangat-sangat kecil sekali. Sedangkan di sini juga terdapat regression equation-nya sebesar dengan persamaan ini kita memprediksi nilai akhir siswa berdasarkan nomor absen. Akan tetapi jika kita menggunakan persamaan ini, kita hanya akan mendapatkan ketepatan sebesar 0,98%, sangat kecil, sehingga membuat model regresi ini sangat-sangat tidak valid. Oke, sekian, terima kasih.